Assalamualaikum Mbah, lanjut ya. Kita akan kepok maling di oil. Di sini secara price action tekanannya turun Mbah ya. Jadi ini kita wajibnya entry-nya itu sell posisi ya. Di sini dia sudah untuk turun membuat shadow rebouncing, tinggal kita cari area penting pada LTF Mbah. Kita langsung turunin di M1. Oke, di sini turunnya terlalu over Mbah ya. Satu candlesticknya ini kuat banget. Kalau dia mulai naik dan di sini terjadi konsolidasi, dan untuk area pentingnya itu masih jauh di area sini, jadi kita pakai Fibo saja. Oke, dia sudah masuk area entry 61,8 ya, jadi kita langsung eksekusi sell saja Mbak di sini. SL kita taruh di sini di 25 USD. TP nya pun sama Mbah ya, kita pakai RR 1:1. Jadi nanti kalau dia sudah running profit di 25 USD, kita akan close secara manual. Dan jika dirasa teman-teman ini resikonya terlalu gede, ya teman-teman bisa kurangin ya. Jadi ikutin sesuaikan dengan modal. Jika modalnya kecil ya resikonya pun kecil ya. Jangan modalnya kecil resikonya gede, nanti saldo sampean cepat habis. Kalau bisa itu dari total saldo itu dibagi 100 kali entry posisi ya. Jadi kita pakai 1% dari modal agar saldo kita itu awet Mbak ya. Jadi kita nggak usah ngejar muluk-muluk profit gede ya. Jadi sesuaikan dengan resiko yang sesuai lah dengan modal yang kita miliki. Yang pertama, agar akun kita itu bisa awet jangka panjang. Yang kedua itu agar mental kita itu nggak terganggu Mbak. Karena kalau kita meresikokan lebih dari 1% dari keseluruhan modal, itu kalau kita pas kena SL itu mental bisa keganggu. Kecuali kalau mereka yang sudah lama di market itu dia punya cara untuk recovery sendiri. Cuman kalau yang masih belajar atau yang baru-baru di market itu sangat beresiko. Jadi main amannya saja Mbak. Oke, ini sudah mulai turun ya. Harusnya ada gap atau penurunan ya, karena dia satu trendingnya secara price actionnya itu bearish ya. Kalau karakteristik dari oil itu beda sama XAU. Kalau oil itu dia jarang mengambil liquidity baru. Beda dengan XAU ya. Kalau di XAU itu kadang gini Mbak yang bikin jengkel itu. Misal nih, ini kan liquidity nih. Misalnya, dia sudah masuk area liquidity. Kita entry buy nih di sini. Kita entry buy di sini. Dia udah mulai naik, tapi terkadang dia turun membuat liquidity baru, nge-sweep ya. Mengambil liquidity yang kita kotain ini, dia membuat liquidity baru dia beneran naik. Nah itu yang kadang-kadang bikin jengkel di XAU. Cuman kalau di oil untuk beberapa bulan ini ya, khususnya pas waktu kemarin masih geger masalah Selat Hormuz ya di berita, itu trennya itu cakep kayak XAU. Cuman kalau yang di oil itu lebih stabil trennya, dia jarang menghantam liquidity lalu membuat liquidity baru. Makanya Simbah lebih beberapa bulan ini lebih expect tradingnya itu di oil. Ya kadang-kadang di XAU juga sih, cuman kita melihat benar ya di XAU itu dia liquidity-nya teratur apa enggak gitu. Karena keseringan di XAU itu kalau seandainya ada momen-momen krusial atau berita-berita yang krusial itu liquidity-nya gila-gilaan ngantemnya. Apalagi kalau untuk scalping kayak gini ya, wih, kadang-kadang jantungan Mbak. Tapi kalau di oil untuk beberapa bulan ini terus terang memang enak ya. Kemarin di perak yang enak, silver ya. Terus di beberapa bulan terakhir itu di oil ini yang lumayan enak. Dia itu jarang membuat liquidity baru. Makanya yang kadang paling jengkel itu yang ya seperti yang Simba contohin ya, ini malah sinyalnya mandek nih Pak. Alah hilang lagi sinyalnya. Yang paling Simba jengkel lah, alah dua kartu kok hilang semua tuh sinyalnya. Yang paling Simba jengkel itu semisal ini kan ada liquidity nih. Ada liquidity.
lalu dia turun nih masuk ke sini. Ya umumnya kan kalau masuk liquidity dia harga kebanyakan naik ya. Cuman kalau di XAU itu kadang-kadang kalau pas lagi momennya gonjang-ganjing atau yang lagi anomali, dia turunnya itu kurang ajar banget, Pak. Dia udah turun masuk liquidity, membuat liquidity baru tuh di sini. Baru dia naik. Kan kampret. Jadi setelah SL kita kena, marketnya naik. Nah, itu yang kadang-kadang bikin enek banget, bikin jengkel. Cuman ya meskipun terkadang liquidity itu kena liquidity baru, ya Simbah tetap masuknya di area liquidity ya, karena area tersebut merupakan area yang cukup kompeten ya. Ini nanti kalau seandainya di sini nggak respon ya pergerakan dari oil dan ini terjadi break yang sempurna, itu biasanya market akan terjadi penurunan yang agak ekstrim. Biasanya, makanya biasanya Simbah kalau pada area liquidity itu berani melakukan switching jika tekanan marketnya itu oke gitu ya. Jika tekanannya marketnya itu secara price actionnya itu kuat dan dia ternyata ngebreak area liquidity, hajar langsung switching. Itu biasanya masih ada sisa tenaga untuk sisa tenaga untuk dorongan ya. Sisa dorongan tenaga itu biasanya masih ada. Jadi dari sisa dorongan itu kita bisa mengambil kesempatan untuk ambil profit, Pak. Oke, ini masuk Asia Session, jadi ya pergerakannya kadang lemot kadang kenceng. Beda sama di US, Mbak ya. Ini sudah masuk running profit di 8 USD. Aja lali, Mbak. Di sambil ngopi. Iki simbah kopi wis entek segelas. Segelas besar pentai. Kari CD tok. Wis ting-ting Mbak, wis rabung-bungne. Ayo kayak digas, kayak arep ngarit barang aku. Simbah urung ngarit barang ini. Orang tadi ada momentum, ya udahlah bikin konten dulu. Nanti dapat satu video tak tinggal ngarit, baru nanti diedit pulang ngarit lah. Ayo dikit lagi gas. Sudah 13 USD. Cuman ini beberapa hari ini sinyalnya itu memang susah banget loh, Mbak. Nggak tahu ini providernya. Padahal pakai 2 provider loh. Masa iya dua-duanya sinyalnya hilang terus? Atau mungkin dari pusatnya masih gangguan ya sinyalnya. Jadi kadang-kadang itu hilang gitu, Mbak. Tiba-tiba hilang sinyalnya. Bukan MT5-nya yang lemot ya, tapi sinyalnya itu tiba-tiba pung abu-abu. Biasanya kan putih-putih. Tiba-tiba abu-abu, nggak ada sinyal 4G-nya, hilang. Nggak tahu kenapa. Ayo gas. Ini harusnya masih ada tendangan loh. Kok marketnya cuman bolak-balik mondar-mandir. Ayo minimal hajar lah, minimal masuk ke area sini harusnya. Kalau kita melihat dari kebiasaan oil ya, itu harusnya dia masuk dulu ke liquidity, baru dia naik kalau memang mau naik. Tapi kalau liquidity-nya nanti kejebol ya biasanya dia akan ada penurunan yang agak ekstrim secara LTF-nya, Mbak ya. Jadi itulah pentingnya kita melihat tren price action ya, kekuatan candle pada satu itu. Kalau di swing itu kita harus bisa membaca market structure. Lalu yang kedua itu kita paham area penting. Jadi sebenarnya dalam trading itu hanya ada 2 tipe, Mbak ya. Kalau kita mau entry, yang pertama itu membaca tren yang kedua itu area penting. Ya cuman itu doang sebenarnya dalam trading. Cuman kalau scalping sama day trading atau swing itu beda dalam pembacaan saja. Kalau untuk swing ya, swing dan day trading ya, itu kita yang dibaca itu structure, Mbak ya. Structure market ya. Structure marketnya. Jadi market structure-nya itu bullish atau bearish gitu ya. Baru setelah kita ketemu market structure-nya, kita ambil area penting ya. Kita cari area penting di time frame yang lebih kecil, baru kita bisa entry pada area situ.
dengan harapan dia pullback ke area penting ya, pullback ke area penting. Misalkan kita mau buy posisi nih, ini area penting nih, harapannya dia pullback ke area penting sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Jika trennya itu dalam keadaan bullish ya, misalnya nih trennya bullish, di sini ada area penting, kita tunggu di area penting, tunggu dia retrace pullback ya, kita entry di sini, SL di sini, ya wis, harapannya market itu akan melanjutkan trennya naik. Kalau area ini kejebol ya berarti dia akan terjadi change of character atau pergantian tren ya, dia akan melanjutkan penurunannya atau mulai penurunan. Kalau di scalpingan itu kita cukup ambil price action pada candlestick yang berjalan. Price actionnya mau kemana nih? Dia mau turun, dia sudah turun membuat shadow nih ya, turun membuat shadow, dia rebouncing tuh ke atas. Berarti kita tinggal cari LTF nya ya, kita cari area penting. Nah, berhubung di sini area pentingnya masih jauh dan kita tadi ukur pakai area Fibo, dia sudah masuk area zone entry, ya wis kita bisa langsung entry. Nah, ini kan kita langsung bisa entry pada area 61.8. Ini nanti kita bisa melakukan apa ya namanya itu, re-entry jika market itu naik ya Mbak ya sampai ke area sini, karena area pentingnya kan di sini ya. Cuman berhubung ini pergerakannya itu apa namanya, candlestick yang satu ini loh, itu terlalu ekstrim ya penurunannya, itu biasanya akan ada balasan ya, balasan dari atas. Makanya Simba pakai Fibonacci untuk mengukur apakah dia sudah masuk area zone entry atau belum. Nah, ini sudah masuk area zone ya 61.8, makanya Simba tadi langsung entry posisi. Oke Mas, sudah masuk running profit di 34 USD, kita akan close secara manual ya. Oke, jadi hanya seperti ini saja Mbah untuk konsep trading Simbah ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga iso tuku suka pecel Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.